Jadi mari lanjutkan sekali lagi ayat yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bukan Taurat, bukan legalistik, tapi Injil kasih karunia Allah. Itulah berita yang dibawa oleh Yesus, itulah berita yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepada kamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itulah jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Penilik itu adalah penatua. Kalau Petrus memakai istilah penatua karena itu untuk orang Yahudi. Itu istilah Yahudi. Kalau penilik itu biasanya Paulus, itu untuk orang yang non-Yahudi, itu istilah Yunani. Tapi penilik dan penatua itu artinya sama. Untuk mengembalikan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha untuk menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ini ajaran-ajaran palsu, itu adalah ajaran-ajaran yang berlawanan dengan Injil kasih karunia. Masih dipengaruhi dengan Taurat lalu menjadi legalistik dan sampai sekarang pun saudaraku acap kali ini masih terjadi. Orang-orang yang menyandera kita, memperhamba kita dengan mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Tujuannya adalah untuk memperhamba. Bahkan dari antara kamu ayat 30 sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka, bukan mengikut Yesus. Mengikut mereka ketika saudara diwajibkan, saudara akan mengikuti kewajiban daripada orang itu. Nah itu bukan Injil kasih karunia. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah perhatikan ayat yang ke-32. Inilah yang menjadi dasar utama dari segala apa yang akan sampaikan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa, perhatikan baik-baik, yang pertama berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu. Menganugerahkan itu artinya memberikan dengan cuma-cuma, memberikan dengan pemberian yang mestinya saudara dan saya tidak pantas menerimanya. Menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ajaib dan melegakan sekali. Sekali lagi, saya akan bacakan ayat yang ke-32. Dan sekarang Paulus menyerahkan kamu, saudara dan saya, dan juga jemaat Efesus kepada Tuhan. Dan kepada firman kasih karunia-Nya. Nanti kita akan perdalam mengenai firman kasih karunia-Nya. Yang pertama dikatakan yang berkuasa membangun kamu. Yang berkuasa membangun kamu.
Saudara dan saya digerakkan oleh firman kasih karunia itu dan menganugerahkan, memberikan kepada saudara dengan cuma-cuma kepada kamu bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Alkitab mengatakan ketika kamu menjadi anak Allah, kamu adalah ahli waris. Dan kalau kamu adalah ahli waris, artinya saudara berhak menerima semua janji-janji Tuhan yang besar dan ajaib itu. Yang saudara dan saya terima bersama-sama dengan Yesus. Persoalan angin badai, godaan dunia, acap kali memang menyerongkan kita, mengganggu konsentrasi kita, mengganggu akan fokus kita, mengganggu akan percaya kita dari Tuhan kepada yang lainnya. Tapi saat ini firman ini saya berharap akan meneguhkan saudara kembali. Bahwa firman kasih karunia itu ada pada saudara. Dan firman itu akan dikatakan akan membangun saudara. Akan membangun saudara. Akan menolong saudara. Dalam peran apapun saudara bersandar kepada kasih karunia, hasilnya akan ajaib. Karena apa? Tuhan yang bekerja. Kalau saya dan saudara yang bekerja, hasilnya ya terbatas sekali. Tapi kalau setiap kali saudara mengandalkan akan kasih karunia Allah, dan itu artinya saudara menyadari ada kesanggupan dan ada kemampuan, ada satu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, itu artinya Tuhan yang bekerja di dalam dan lewat saudara, dan hasilnya juga. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan yang bekerja, hasilnya akan jauh lebih ajaib. Saya berharap dari hari ke hari saudara akan berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Sehingga apapun yang saudara lakukan akan berhasil dan Tuhanlah yang membuat berhasil. Peran apapun yang saudara jalani, orang tua, suami, istri, pelayan, pekerja, wira swasta, pengusaha, apapun. Sadari dan andalkan akan kasih karunia yang daripada Tuhan sendiri. Firman kasih karunia. Firman itu adalah Allah sendiri. Ada kuasa penciptaan di dalam firman itu. Dan saya bisa bayangkan Tuhan ini firman kasih karunia. Firman saja itu ajaib, firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ada kuasa penciptaan di dalam firman itu. Dan ketika dikatakan firman kasih karunia itu seperti double apa ya? Itu seperti double blessing. Bahwa firman yang Tuhan keluarkan dari mulutnya itu pasti terjadi. Itu seperti dari atas bekerja, dari dalam bekerja. Firman Tuhan itu juga bekerja dalam kehidupan saudara. Sedangkan kasih karunia itu menolong saudara kerja dari dalam. Kasih karunia yang memampukan saudara bekerja. Jadi saya katakan ini jemaat Efesus. Menerima berkat ganda. Dia terima berkat firman. Dia terima berkat kasih karunia.